yang merusak dunia pendidikan karena adanya para pejabat yang menginginkan gelar-gelar tapi nggak mau belajar. Tidak kemudian karena Anda pejabat, Anda punya duit, terus kemudian Anda bisa seenaknya saja. Nggak bisa. Kalau Anda jadi pejabat tertinggi, misalnya presiden, wakil presiden, sekolahmu aja nggak jelas. Kira-kira gimana pejabat yang lainnya? Sekolahmu sebetulnya apa tole? Para pejabat itu juga bukan berarti Anda nggak boleh kuliah. Karena saya nggak yakin Anda kuliah itu jujur atau tidak. Nggak yakin aja. Tapi intinya memang ada masalah dan itu tidak hanya UI. Ada UGM, ada Unpad, ada UNER, ada Riau, ada ya dari semuanya. Apa rektorat nggak tahu? Ya harusnya tahu dong. Masa nggak tahu apa yang terjadi? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini netizen saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Ibu Husnul Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husnul Maria ini adalah dosen ya, dosen ilmu politik, Husnul ya, dan hubungan internasional. Dulu saya menjadi ketua program pasca sarjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional. Oke, di universitas ternama, Universitas Indonesia. Bu Husnul, ini kan menarik nih kalau kita sikapi perkembangan akhir-akhir ini yang bikin heboh kita sebenarnya. Bahwa tiba-tiba UI menjadi pusat perhatian nih. Walaupun sebenarnya peristiwa ini banyak terjadi di universitas lain. Betul. Ya. Ketika Bahlil nih ujian promosi doktor dan disinyalir bahwa ini dia cuma memerlukan waktu yang begitu singkat untuk meraih gelar doktornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak lagi isu yang berkembang bahwa ternyata disertasinya itu kalau dilihat itu disertasi yang bisa diduga hasil plagiat dari skripsi S1 di sebuah universitas negeri ya. Dan ketiga, disinyalir juga selain plagiat ya orang juga yang membuatkan. Ini fenomena apa nih Bu Husnul ya di dunia pendidikan yang seharusnya kita jaga betul marwahnya ya. Kok tiba-tiba jadi tercoreng seperti ini? Kan netizen kita tahu Bu Husnul ini dia sudah banyak membimbing ya. Mahasiswa S1 sampai S3, bahkan kadang-kadang ada mahasiswa di UI bilang, Ibu Husnul ini orangnya agak saklek. Sudah hampir 70-an lebih mahasiswa mungkin Bu Husnul ya, yang dibimbing di S3. Kira-kira bisa nggak Bu Husnul ceritakan sedikit ini fenomena apa yang sedang berkembang di universitas negeri yang ada di Indonesia? Kan kalau saya cuma sebut UI nanti Bu Husnul tersinggung nih, marah. Urusan pendidikan itu menjadi concern saya. Oke. Saya dulu sekolah pendidikan guru SMA-nya, jadi bukan SMA biasa. Bukan karena saya tidak diterima, memang nggak daftar kayak gitu. Bapak saya guru SD, jadi kita memang punya DNA yang namanya guru itu. Di SPG dulu kita diajarkan yang namanya didaktik, metodik kayak gitu ya, ilmu jiwa anak. Pokoknya bagaimana sistem pendidikan dan mendidik itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat akhirnya saya dulu waktu jadi aktivis, saya memilih menjadi, saya nanti kan perguruan tinggi kan di situ tempat morality, ethics kayak gitu ya. Itu diperjuangkan, dipertahankan kayak gitu. Penjaga moral ya. Penjaga moral gitu ya. Jadi menjadi cita-cita saya di dalam konteks ingin tetap berada di dunia pendidikan kayak gitu. Tapi pada saat itu semester 5 saja saya sudah menjadi asistennya Profesor Miriam Budiarjo, asistennya Profesor Nazaruddin Samsudin, itu dewa-dewanya ilmu politik itu. Padahal baru semester 5 ya? Baru semester 5, dulu kan kita ada asisten mengajar menjadi tutorial di kelas pengantar ilmu politik dan sistem politik Indonesia, itu beda semesternya. Wah itu kita jadi mahasiswa pasti keren lah kayak gitu. Itu buku wajib kita tuh di ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik, Ibu Miriam itu ya. Nah jadi memang sudah cukup lama sampai kemudian jadi pegawai negeri gitu. Pegawai negerinya baru 87. Jadi sekretaris program ilmu politik S1 yang kayak gitu-gitu. Jadi secara struktur saya dari dulu memang berkutat-kutat di dalam konteks bagaimana ya penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak cuma sekedar mengajar mata kuliah tapi juga apa yang terjadi. Nah, concern saya dengan kasus
Adinda juga. Adinda juga. Saya bilang, ini sih bukan hal baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jangan dulu, tahan. Berarti kasus Bahlil ini menurut Bu Husnul bukan hal yang baru ya? Terjadi di universitas-universitas negeri lain? Iya, kita dulu kan selalu mengatakan, saya selalu mengatakan bahwa bahkan di banyak forum yang merusak dunia pendidikan karena adanya para pejabat yang menginginkan gelar-gelar tapi nggak mau belajar. Wah, menarik. Oke. Saya juga pernah disuruh, ada kawan ini masih muda, pinter saya tahu, 2 orang. Saya jadi, waktu itu saya masih di senat fakultas, fakultas ya. Saya diminta untuk jadi tim untuk honoris causa, misalnya doktor honoris causa. Saya bilang, bagaimana saya mau jadi timnya. Di kelas, saya itu begitu striknya mendidik mahasiswa saya untuk menulis dengan baik. Terus ini, saya mau jadi timnya, enggak, silahkan kalau Anda, jangan saya. Jadi saya strict dengan, kalau kau mau belajar, mendapatkan gelar, you have to work on it. Kayak gitu ya, jadi enggak seenaknya saja. Jadi kasus Bahlil ya, kalau kita mau bicara ya nggak apa-apa lah kasus Bahlil. Menurut saya ini cuma satu dari banyak kasus. Ada menteri 1 tahun juga jadi ini kayak semacam gunung es ya? Yang terbuka sekarang itu ya. Ada juga dulu di IPDN juga ada, di UGM dulu. Di UGM juga ada? Saya dulu ada, gubernur. Belum 2 tahun juga, kayaknya 2 tahun sudah jadi doktor. Sebentar, gubernur itu kerjanya apa? Sibuk ya kan? banget itu. Menulis disertasi itu kan proposal, penelitian, kemudian menulis ya sampai minimal 250 halaman. Tapi tidak cuma halaman, intellectual pages gitu. Artinya kan bacanya bagaimana, referensinya seperti apa, wawancaranya bagaimana gitu ya untuk mendapatkan data. Jadi kan harus menuliskan, ada tesis, ada argumen, berarti kan harus baca. Ada data, artinya harus penelitian, ngumpulin data, baru kemudian kesimpulan. Tapi ini harus tetap ada daftar pustaka, artinya kan kemampuan mendapatkan ilmu penelitian itu kan harus punya. Artinya dia harus punya waktu membaca banyak referensi ya? Ya kalau nggak baca, berarti yang baca siapa? Kan itu kan ya. Kalau kemudian nulis gampang aja, pejabat tinggalnya tim penulis kayak gitu kan. Makanya saya dulu kalau punya mahasiswa pejabat terus pakai ada bawa temennya atau yang saya dengar kayak gitu, terus ada tim kan di belakangnya, kalau konsultasi nanti ada yang mencatat, ada yang merekam. Maksudnya apa nih? Jadi bukan dia langsung ya? Praktek, dipikirnya kita ini adalah stafnya menteri itu, stafnya pejabat itu, terus Anda nih yang butuh kita seperti apa? Bahkan alhamdulillah di dalam konteks fakultas sebetulnya ini kan ada masalah ini struktur di UI. Jadi ada fakultas-fakultas, terus ada kemudian sekolah pasca sarjana. Ya, dia berada di sekolah pasca sarjana itu. Yang itu sebetulnya sebagian besar adalah kayak interdisiplin. Yang jurusannya Bahlil ini? Iya, SKSG. Oh, jadi itu dia jurusan interdisiplin memang ya? Sebetulnya di sana, karena dia tidak masuk di pasca ilmu politik ini ya? Enggak. Hasto juga bukan, karena yang undangan Hasto kan prodi ilmu politik ya, bukan. Hasto itu bukan mahasiswa ilmu politik, fisip di strategik dia ya? Di SKSG juga. Berarti jurusan ini dibuat oleh UI hanya memang diperuntukkan buat pejabat ya, kira-kira seperti itu? Ya jangan bicara begitulah. Harusnya kan nggak ada lah, mestinya kan begitu. Cuma dulu itu UI juga bikin kerjasama. Ada kerjasama, saya dulu waktu ketua prodi ilmu HI, kita kerjasama dengan Deplu. Jadi orang-orang Deplu, pekerja-pekerja Deplu itu kemudian dikirim untuk master di ilmu politik yang saya ketua prodinya waktu itu. Para diplomat mudanya mungkin ya? Terus saya audit. Ya. Kok ini kuliahnya di Deplu? Ngapain kuliah UI tapi harus kuliahnya di Deplu yang di daerah Blok M situ loh ya, yang dekat Al-Azhar situ. Terus udah gitu, lah duitnya kok lebih banyakkan yang ke Deplu dibandingkan ke yang UI. Jadi saya audit akhirnya nggak bisa kayak gini. Harus kuliahnya di UI, harus sininya, terus kami bikin yang namanya audit. Tapi kemudian Deplu memutus, nggak mau kerjasama. Tapi saya kan sangat confidence orangnya. Lah, ini HI, Hubungan Internasional, departemennya di FISIP UI, kan takut dijual. Ngapain takut?
Nggak taunya mahasiswanya lebih banyak pada saat kita tidak bekerja sama dengan Deplu dibandingkan dengan Deplu. Nah, kerjasama SKSG itu ada dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan akhirnya banyak sekali kemudian menerima pejabat. Cuma persoalannya dia bikin S3 yang by research. Nah, by research sementara di prodi saya masih kita di ilmu politik, ya, FISIP UI, karena 1 tahun kemudian kita semua balik. Jadi semua prodi yang punya induk, ilmu induknya, dulu kan pasca sarjana tetap sama juga di yang sama di Bahlil ini. Gabung semua di pasca. Gabung. Kemudian 1 tahun saya jadi ketua prodi, kita waktu itu banyak sekali pemikiran-pemikiran, semua pulang ke jurusan induknya masing-masing, ke fakultas masing-masing. Ada beberapa yang dan tidak. itu juga terjadi di UNAS dulu. Itu pernah di pasca terus balik ke jurusan. Itu menurut saya lebih sehat kan, karena saya tidak nyaman ngapain saya kumpul dengan prodi-prodi yang bukan bidang kita, bukan fakultas yang sama kayak gitu kan, ilmu sosial kayak gitu kan, ilmu dan ilmu politik. Nah, kayak dulu saya juga minta gender misalnya, program pasca gender saya minta masukkan aja ke FISIP. Tapi karena kan ini kan ada pertarungan, jadi gini, institusi yang harusnya marwah tadi ya, tapi kan ada manusianya di dalamnya. Jadi manusia pun ada iri, dengki, hasad, apa kayak gitu-gitu kan. Ada integritas di situ. Ada politik kampus. Jangan salah loh, politik kampus itu juga bukan yang kemudian sehat semua loh. Saya berpikiran itu kalau di kampus politiknya sehat semua. Enggak? Ya kan manusia. Oh, manusia ya. Makanya saya bilang, kalau kampusnya politik kampus buruk, jangan harapkan politik nasionalnya baik. Menarik nih apa yang disampaikan. Itu saya ini. Karena berantakannya perguruan tinggi itu cerminan nanti berantakannya karena dia melahirkan ya. Nah, makanya kemarin UI punya rektor baru nih nanti. Saya kasih selamat ya. Anda harus jadi pimpinan rektor yang amanah gitu ya. Tablik, amanah, sidik, fatona. Insya Allah kalau kemudian ini nanti Anda baik di UI, insya Allah akan menular nanti politik di luarnya akan baik. Tapi belum apa-apa kan sesuatu. Busnul, menarik nih. Ini kan bidang strategik itu tadi, itu kan dibuat oleh UI untuk mengakomodir mungkin ya para pejabat yang ingin sekolah. Sebetulnya itu ada yang bisa ngomong dengan ini. Tapi kalau pejabat dari dulu jurusan apapun kita selalu, saya di semua ada di jurusannya? Ada. Tapi nggak kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan kerjasama dengan yang back off kayak gitu, yang tadi kerjasama dengan Deplu, tapi kemudian 1 tahun saya bubarin kerjasama. Kalau ini strategi kerjasama dengan siapa? Saya nggak tahu persis, tapi di situ ada kepolisian, ada ini yang macam-macam, kayak gitu. Kalau begitu berarti memang dia bidang tersendiri ya, tidak masuk di bidang-bidang prodi-prodi yang ada di universitas. Sebetulnya mereka itu kan strategik global, itu kan ilmu politik, cek aja. Mata kuliahnya kan banyak mata kuliah politik. Kenapa nggak dimasukkan di prodi ilmu politik? Ini lucu juga. Misalnya kalau kita lihat disertasi yang ditulis, ya kan Hasto juga nulis partai politik, ya ilmu politik kayak gitu kan. Nanti ada juga mahasiswa partai politik, ilmu politik. Jadi saya tidak tahu persis di dalam konteks itu, karena beberapa kali saya jadi pembimbing kayak gitu ya, tapi nggak terlibat secara penuh di sana. Tapi intinya memang ada masalah, dan itu tidak hanya UI. Ini jadi catatan netizen ya. Jadi Bu Husnul bikin catatan bahwa itu tidak terjadi cuma di UI, tapi di universitas negeri besar di Indonesia terjadi. Iyalah, ada UGM, ada Unpad, ada UNER, ada Riau, ada dari semuanya. Karena jadi netizen clear nih, Bu Husnul menyatakan ini hampir terjadi di semua universitas negeri terbesar. Berarti ada masalah, ada problem di sistem pendidikan kita. Ada, makanya saya berani mengatakan kok salah satunya yang merusak pejabat yang ingin dapat doktor tapi nggak mau kuliah. Makanya dia masuk misalnya, sama ini saya nggak percaya, karena kita paham dengan karakter anak bangsa kita. Itu kan maunya kan instan. Kemudian pejabat memanfaatkan pejabat dan menarikkan doktor daripada doktor honoris causa, sekarang doktor honoris. Semua politisi, bukan semua, banyaknya politisi kemudian emang itu nggak bayar.
Berarti setiap orang yang dianugerahi doktor honoris causa itu dibayar di universitas itu ya, Bu Snell? Tidak gratis kan maksudnya? Nggak gratis lah. Oh, iya iya. Nanti ada lagi, oh kenapa masuk di sana? Oh iya, menteri itu kenapa masuk di sana? Kan ada beberapa proyek nanti yang dipindahkan dari kementerian itu. Jadi ini dan saya punya, ya itu maksudnya saya ngomong ini, saya punya datanya. Oke. Waktu saya tanya istrinya, kok kamu nggak ngikutin suami? Enggak Bu, kalau itu kan bisa di sana, proyeknya diarahkan ke situ. Oke. Jadi ada ATM kayak gitu kan jadinya. Nah, Anda mestinya bisa masuk itu. Bu Snell, oke, jadi dulu. nggak usah Berarti pusing. sistem pendidikan kita ini sudah apa ya? Dikomersialisasi luar biasa? Atau apa ini istilahnya nih kalau menurut? Iya, iya bisa komersialisasi. Nah, itu menurut saya mulai dari kalau kita paham dengan dulu kan ada namanya undang-undang BUMN. Oke. Kan itu waktu itu saya senat ya, Oke. senat di UI. Komisi yang berurusan dengan urusan itu. Sampai waktu itu kan dibawa ke MK kan. Oke. Nah, persoalannya UI itu sudah lama tidak menerima pegawai negeri. Jadi zero growth untuk pegawai negerinya. Oke. Ya. Tapi menjadi pekerja UI, jadi BUMN yang kita dulu mandiri dan sebagainya. Yeah, Makanya kemudian SPP-nya naik, kita semakin mahal. Yeah. Lah, salah satunya kemungkinan yang komersialisasi yang seperti itu untuk mendapatkan banyak mahasiswa. Jadi persoalannya apakah hanya di SKSG, tapi kan harusnya kan ya legitimasi juga dari rektorat kan. Apa rektorat nggak tahu? Ya harusnya tahu dong. Okay. Masa nggak tahu? Iya. Apa yang terjadi kayak gitu. Apalagi kemudian sistemnya yang by research. By research itu kapan kerja jadi pejabatnya, jadi menteri misalnya, Kapan jadi baca kapolda bukunya. misalnya, kapan bikin proposal, kapan penelitian, artikel 1, artikel 2, internasional ya. Iya. Kemudian harus bikin laporan penelitian, ujian lagi. Terus Hasil. kemudian artikel 3, tertutup, terbuka. Kapan baca bukunya, kapan penelitiannya. Long time ya. Terus menulis 500 halaman, terus siapa ininya? Ya, kita kan nggak ada yang mempertanyakan promotor atau kopromotor, tapi sebagai seorang dosen, Oke. kita pasti punya yang namanya insting. Instingnya nulis sendiri, dituliskan tim yang tadi ya, atau karena dituliskan tim, kita tidak tahu dia ngambil dari mana, Oke. kan kayak gitu persoalannya. Nah, di situ mestinya dosen itu punya insting tersendiri. Kita kan sebetulnya kalau betul-betul devoted gitu ya kepada dunia pendidikan, ngoreksi mahasiswa kita tuh tahu kok misalnya ini paragraf-paragraf ini kayaknya paragraf-paragraf kamu ambil dari mana di paragrafnya? Karena struktur kalimat yang dia ambil dengan struktur kalimatnya dia sendiri itu pasti beda. Iya. Kalau kita betul-betul Oke. yang namanya membimbing. Nah, hal-hal seperti itu mestinya bisa ya sebagai dosen. Cuma kan dosen di SKSG itu kan dosen dari fakultas mana-mana. Jadi tidak di PASA itu dosennya dari hukum, ya kan, fisip, sastra, Lintas ekonomi, indisipliner. administrasi, ya kayak gitu. Tergantung kepada bidang studinya. Maka dia juga tidak secara keilmuan menjadi tidak kuat. Tanggung jawab moralnya tidak terlalu kuat, kira-kira seperti itu bahasanya. Ya kan dia bisa pulang lagi ke ini, aku nggak ngikut ya, Oke. gitu kayak gitu, nggak bertanggung jawab. Tapi maksud saya gini, teman-teman yang sekarang ngomong misalnya di luar, kan saya tahu, kok juga yang mendukung dengan yang kayak gitu-gitu. Sementara orang yang betul-betul bekerja di situ kok pinggirkan, jadi itu politiknya. Kan tetap manusia kayak gitu, aktornya itu kan tetap manusia dengan segala macam sifat yang ada kan. Nah, tapi kalau sistemnya kuat kayak di misalnya FISIP, terus ada politik, ada HI, ada administrasi sekarang nggak, ada Komas, ada sosiologi, ada kesos, ada kriminologi, ada antropologi. Ini kan sudah settle gitu ya, sudah mapan. Yang ini kan enggak, SKSG ini kan masih studi strategik dan global itu sebenarnya ilmu apa? Ilmu politik. Iya. Kan itu ilmu politik. Iya. Cari aja, cek aja ya mata kuliahnya. Cek aja disertasi. Ilmu politik kayak gitu. Iya. Nah, jadi kenapa nggak mau dimasukkan ke prodi, jadi kajian, ada peminatan kayak gitu kan.
Tapi Peminat. doktor bidang ilmu politik kan, kalau dokter kan harusnya semakin Iya. semakin itu Semakin mengerucut. merucut. Ya. Bukan dokter jenderal. Spesifik, S1, spesifik. S1 bisa jenderal, tapi kalau sudah S2 mulai S3 harusnya merucut. Tapi kalau S3 jenderal lagi, jadi Anda dokter apa? Kayak gitu kan. Sama kalau fakultas kedokteran, kalau S2 itu kan spesialis. Spesialis kan gitu, semakin betul, mengerucut. semakin mengerucut gitu bidang. Terus kalau dokternya subspesialis kan. Sama. Jadi sebetulnya sama. Ini kan sebetulnya dan juga jangan cuma ngomong SKSG ya. Oke. Jadi sebetulnya kita punya banyak masalah. Jadi Ibu Husnul mau mengatakan persoalan Bahlil ini hanya bagian kecil dari persoalan besar di dunia pendidikan kita. Makanya kalau jadi Menteri Pendidikan nggak ngerti, cuma mau dijadiin driver apa itu. Oke. Kayak gitu gimana? Kita cuma dijadikan buruh. Ultra modern slavery system yang terjadi. Nah ini juga apa ya? Kalau kehancuran, padahal saya selalu mengatakan kan, the remedy dari persoalan bangsa ini adalah education. Oke. Makanya sebagai dosen kita selalu mengatakan, dulu saya satu panel dengan Cak Nur selalu mengatakan setelah reformasi, Cak Nur percaya 5 tahun Bu Husnul nanti kita ini. Enggak Cak Nur, kita sudah banyak kerusakan selama Orde Baru itu. Jadi kita paling tidak menunggu satu generasi 4-5 kali pemilu. Nah sekarang udah 5 kali pemilu kok masih rusak gini, gimana? Mulai tambah rusak lagi. Jadi saya waktu itu mengatakan, kalau dimulai dengan baik dan terus menerus istiqomah, baru bisa memperbaiki. Jadi itu satu generasi. Tapi kalau baru 2 kali dihancurin lagi, ya mulai dari nol lagi. Satu generasi lagi yang kayak gitu. Jadi sistem kita ini selalu baru dimulai karena bagus dihancurkan, dimulai dihancurkan gitu ya. Nggak pernah sampai di finish ya. Iya bukan nggak pernah, persoalannya kita masih di tahapan seperti itu. Itu tantangan kita. Jadi obstacle dan challenge dari kita yang bekerja di dunia, terutama di dunia pendidikan ya, yang seperti itu. Bu Husnul, ini kan saya lihat kemarin ya, keluarga besar alumni UI itu kan membuat semacam petisi itu, tanda tangan yang meminta apa itu, menganulir atau apa tuh, copot gelar apa dan lain sebagainya. Itu kenapa sampai muncul petisi itu? Apakah itu salah satu bentuk kegelisahan, malu sebagai keluarga besar? Saya juga dikasih biasanya, Mbak ini dong tanda tangan. Enggak, karena saya kan di dalam. Saya udah 25 years ago, 25 tahun yang lalu saya udah ngomong kok masalah-masalah yang seperti ini waktu saya jadi ketua prodi, waktu saya di Senat FISIP, waktu saya di Senat UI. Senat UI itu 2008 2009 ya. Saya waktu Senat UI sampai kita bawa ke Petun, sampai kita macam-macam, saya sudah ngomong. Jadi gimana? Ya saya akan melakukan sesuai dengan nomenklatur saya. Kalau saya ngomong di luar, di dalam rangka, makanya saya nggak mau cuma ngomong sekedar Bahlil. Karena kerusakan bukan cuma itu ya, banyak. Karena ini sudah nasional. Ya kan? Di dalam konteks sistem pendidikan kita. Sistem perguruan tinggi kita. Bagaimana yang namanya dosen itu sekarang setiap semester harus ada BKD, harus ini. Kapan kita berkembang ilmunya? Tapi giliran nanti jadi wakil menteri, diambillah dosen dari luar negeri. Kemudian disamakan dengan Habibie, kayak gitu kan? Ini kan sebetulnya sama aja pembinaan terhadap seluruh dosen-dosen yang benar dari Uncen sampai Syahkuala, kayak gitu. Emang nggak ada yang ngerti pendidikan tinggi, ngerti, paham dengan nitty-gritty persoalan pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Apalagi Bu Husnul kan juga pernah kuliah di luar kan? Saya pernah ngajar juga di Sydney University. Saya 7 tahun di Sydney University, 5 tahun saya mengajar untuk mata kuliah Southeast Asian Politics di Department of Government-nya. Jadi politiknya di Sydney Uni. Waktu itu sebetulnya sudah diminta untuk jadi tenurable. Tapi sebagai aktivis terjadi kasus PDIP 27 Juli. Saya bilang, it is time to go home. Balik. Dan saya sudah jadi pegawai negeri juga di UI dalam konteks itu. Jadi ya. Bu Husnul, tadi kan Bu Husnul bilang ini 25 tahun, sudah 25 tahun itu sebenarnya sudah mempersoalkan di UI masalah-masalah yang seperti begini, tapi nggak pernah ditanggapin ya, seperti begitu kira-kira? Enggak, ya nanggapinnya itu gini, jadi kayak tergantung kepada apakah departemen itu
punya orang-orang yang berintegritas sehingga dia bisa menjaga. Karena Pak Kosmas Batubara dulu mahasiswa saya S3 kok. Oke, Kosmas Batubara mantan menteri ya? Itu mahasiswanya Bu Husnul ya? Mahasiswa saya ketua prodi, kalau datang ngomong, oh iya Pak. Itu tidak dimudahkan ya waktu itu? Ngomong. Nah silahkan cek disertasinya Pak Kosmas Batubara. Saya tanya Pak Kosmas, kok Pak Kosmas masih tertarik menyelesaikan? Dia di kata pengantarnya menyebutkan sudah dipanggil ke California, sudah dipanggil, mau dikasih. Enggak, dia strict mau menyelesaikan di UI. Dengan Tapi pembimbing waktu Ibu itu, Husnul? enggak, waktu itu kan saya belum datang. Oke. Waktu saya datang, untung Ibu Husnul datang. Jadi menyelesaikan itu 5 semester, tapi itu setelah kuliah 5 tahun atau 6 tahun kayak gitu. Lama kan. ya? Kesana kemari. Terus saya bilang, Pak. Dan dulu Ibu, Pak Kosmas menyelesaikan S3 di UI berapa tahun? 7 tahun kali ya. Oh iya, oke. Jadi mantap ya? Mantap Oke, lah, mantap. kayak gitu. Tidak dimudahkan ya? Nggak ada. Tidak tapi, diberikan privilege ya? ya semua sama. Kita Equal. pejabat. Semua pejabat sama. Jadi kalau pejabat di kita ya, saya bilang Pak, sekarang masih kayak gitu, Pak. Anak muda juga sok kayak gitu ya. Wah ini. Hei Bung, Anda pikir ini webinar? Kita sama-sama. Ini enggak Bung? Ini kuliah. Oke. Saya di sini posisinya dosen, Anda mahasiswa. Jadi harus punya adab murid kepada guru di dalam konteks itu. Anda belajar. Ada aturan ya? Ada aturannya. Ya bukan kemudian kita kemudian minta dihormati. Enggak, tapi perhatikan dulu. Harus ada aturan. Buku apa yang kau baca? Referensi apa yang kau baca? Kayak misalnya kayak, oh iya pemilu baik ini. Kamu S3 ya? Baca buku apa? Ini. Padahal sudah berapa minggu saya menjelaskan tentang the liberal Machiavellian election. Oke. An electoral kudeta elektoral. Saya terangkan ini dengan bukti ini. Itu yang dimaksud sebagai pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat yang kayak gitu-gitu kan. Saya sudah terangkan. Oh, kita harus Anda pelajari nggak? Bagaimana apa itu apa itu election, apa legitimasi, apa itu ini dan sebagainya. Oke. Ya itu mau pejabat mau apa, ya kita sama aja. Di sini adalah Anda kuliah, Anda belajar, Anda baca buku. Tidak kemudian karena Anda pejabat, Anda punya duit, terus kemudian Anda bisa kemudian seenaknya saja, nggak bisa. Tapi kan nggak semua prodi begitu. Oke, ada prodi yang memberi privilege juga kira-kira ya? Ya itu tadi, karena dia menerima pejabat-pejabat. Kan semuanya ada yang ini kan. Bahasanya apa ya di dalam konteks itu? Ya kan karena materialism gitu ya di dalam konteks ini. Dunia ini kayak gitu ya. Jadi ngelihat jabatan itu kalau orang Jawa itu gumunan. Jadi orang sedang mengalami disorientasi ya, kira-kira seperti itu ya. Ya kayak gitu. Dia lebih melihat kepada apa tuh sifatnya yang komersil. Jadi komersialisasi pendidikan, tapi memang kemudian berbagai persoalan kualitas, persoalan itu menjadi dikorbankan. Nah memang kalau dikatakan, oh dia nggak melanggar kok, memang 4 semester bisa. Tapi kan kita nggak ngomong sekedar 4 semester bisa. Oh bukan itunya ya? Ya kan? Anda menteri. Kapan kerjanya? Jadi menteri yang sibuk, karena menteri BUMN. Terus menulis 500 halaman lebih. Kapan nulisnya? Sehari dapat berapa halaman? Kalau dia bilang tim saya menulis. Nah itu yang saya takutkan nanti akhirnya kalau kita dulu suka, wah iya kamu jadi PPSD ya, apa itu? Pembantu penyelesaian PhD kayak gitu kan. Jadi itu yang kita dokternya harus dibagi-bagi ya kayak gitu. Jadi menurut Bu Husnul sebenarnya yang kita persoalkan ini masalah kualitasnya ya, bukan formalitasnya ya. Ya kalau formalitas kan cuma dibilang oh semester ini semester ini semester ini nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Si dalilnya. Tapi kan kita tahu di dalam konteks ini bener Anda nulis sendiri, ini bener Anda mungkin nggak dengan kesibukan seperti itu Anda bisa menghasilkan karya seperti itu. Belum lagi nulis artikel internasional yang tadi, yang oh iya ternyata artikelnya dalam itu. Tapi ini nggak cuma Bahlil. Dulu ada lagi yang kalau jadi pejabat dikonversi. Ini gara-gara menteri itu kan bikin kampus merdeka. Menteri Gojek? Ya. Kampus merdeka. Salah satunya saya adalah dosen yang tidak mau menandatangani mahasiswa saya untuk
dapat 20 SKS yang kampus Merdeka. Gara-garanya ada mahasiswa kok dia itu magangnya di pabrik apa kayak gitu, ilmu politik. Terus gimana ini di pabrik? Pabrik seng atau pabrik apa ya kayak pabrik gitu. seng terus mau dikonversi. Ya kan 20 SKS kan? Itu bisa. Mahasiswa sekarang dengan program Merdeka, kampus Merdeka, itu bisa kerja dapat 20 SKS tapi magang. Lah saya dari sejak awal waktu ketua prodi pasca sarjana ilmu politik bikin program namanya kalau istilahnya di Amerika itu Congress Fellow atau Parliamentary Fellow. Jadi Anda magangnya di DPR. Ya, yang ada hubungannya, yang punya relevansi. Ya, kalau ilmu politik kan ya DPR, KPU, Istana, Kementerian, Bawaslu atau KPK atau apalah yang itu related kepada disiplin ilmu politik. Bukan magang pabrik seng kayak gitulah. Bukan magang di pabrik bangunan gitu ya, atau pabrik seng gitu pabrik ya. Seng maksudnya kayak gitu. Jadi saya nggak mau tanda tangan. Jadi semua urusan yang kayak gini saya kembalikan kepada prodi ya. Saya nggak mau tanda tangan, silahkan. Karena ada pemikiran kampus Merdeka itu tadi. Berarti saya bisa garis bawahi bahwa Bu Husnul melihat, kita mungkin semua melihat bahwa sebenarnya kurikulum atau program kampus Merdeka yang tadi membolehkan ada konversi itu ya, 20 kredit itu ya, dengan program magang, itulah yang membuat kualitas pendidikan Indonesia jadi amburadul. Ya, salah satu kontribusinya. Jadi menurut aku tuh saya itu sudah kompleks persoalan pendidikan ini. Dari mulai SDM-nya, dari mulai administrasinya, dari mulai intake-nya, dari mulai. Jadi ada banyak program yang tetap tentu saja ya memperjuangkan kualitas, memperjuangkan kayak gitu. Tapi kan dihadapkan dengan model kayak Universitas BHMN yang kemudian diganti PTNBH, dari mulai regulasinya, peraturan diktiknya sampai implementasinya. Ini sebetulnya memang perlu revolusi di dalam konteks membedah kembali dari kurikulum. Kalau kita ngomongin universitas kan kalau menteri ini 10 tahun ini selalu kan, bukan 5 tahun terakhir ini ya, selalu menganggap bahwa hasil dari pendidikan itu adalah buruh. Maksudnya jadi pekerja, mencari pekerjaan. Persepsinya begitu ya? Kan selama ini kan selalu itu, diterima di pekerjaan atau tidak. Padahal tujuan dari pendidikan kan bukan itu. Itu ada, tapi berpikir. Tapi kan tujuan pendidikan semua undang-undang dulu kan beriman, bertakwa, dan sebagainya. Kayak gitu kan. Itu kan ada iman takwanya, kayaknya hilang sih iman takwanya. Menghasilkan apa itu ya, anak didik yang punya karakter, seharusnya kan begitu karakter. Terus kemudian dia bisa punya pengetahuan yang dia bisa gunakan. Tapi terakhir-terakhir kan makanya kenapa model pendidikan kita itu jadi masalah. Kalau model di Australia itu gini, semua suburb itu punya TAFE college. Jadi itu kayak D1, D2 kayak gitu. Itu banyak dengan company-company. Jadi scale. Kayak kita di D1, D2. Tapi itu negeri semua ya itu suburb-suburb. Sehingga anak-anak yang tidak perlu mau berpikir untuk S1, S2, S3 langsung lewat situ aja. Hukum, fakultas hukum ini juga concern saya dengan pengadilan di Republik ini kayak gitu ya. Mau yang pengacaranya, mau jaksanya, mau hakimnya. Kalau di Australia untuk kuliah fakultas hukum itu nggak bisa fakultas hukum aja. Jadi Anda harus ngambil BA Politics and Law, BA Medicine jadi FK and Law, BA Teknik and Law, BA Business and Law, BA Environmental Engineering and Law. Jadi gimana? Jadi nanti kalau Anda jadi pengacara, Anda jadi jaksa, Anda jadi hakim, Anda memahami paling tidak ya. Ya, Anda bidangnya apa? Oh, saya dulu Politics and Law. Sehingga seluruh isu government itu Anda tahu. Oh, saya dulu Business and Law. Sehingga saya tahu bisnisnya. Jadi pernah kuliah partai politik, pernah kuliah pemilu, pernah kuliah namanya BA ya. Jadi Anda dapat degree trained by gitu ya. Jadi Anda dididik menjadi undergraduate untuk political science. Baru kemudian menyelesaikan. Makanya kuliah hukum di Australia itu panjang. Lebih panjang karena dia harus ngambil BA-nya dulu baru ambil. Dan untuk bisa masuk ke fakultas itu 5% lulusan SMA terpandai. Setelah kedokteran hukum.
Oke. Nah ini Anda kan dihukum nih. Ya. Nah kalau di Indonesia apa? Universitas tak terdengar yang dibuka fakultas hukum dulu. Kira-kira gimana? Bahaya nih kritikannya, Busnul. Busnul ini masih kayak seperti itu. Busnul, berarti kalau apa-apa dong. Kan berarti kalau jangan Busnul, SKSKUI aja. Ini urusan. jadi netizen Busnul ini protes kalau cuma UI yang dipersoalkan karena ternyata hampir seluruh perguruan tinggi Kan ada yang plesetan juga. Oke. Unpad misalnya. Apa tuh? Universitas pasti doktor. Oh, UI Universitas Nggak instan. bisa. Instan bisa juga, iya kan? Instan. Oke, maaf ini Nggak bercanda apa-apa. ya. Nggak bercanda. apa-apa, ya itu plesetan. Ya, ini- Mohon maaf kalau Ya. kalau kemudian ada yang Oke, tersinggung. Busnul, tadi ini kan kita ngomong bahwa ternyata problem pendidikan kita itu memang banyak yang harus dibenahi ya. Sudah kredit menurut saya, sudah rusak sehingga tadi Ibu Busnul memakai kata perlu revolusi. Saya membayangkan kalau revolusi di sektor pendidikan itu kan berarti total gitu ya. Beda kalau reformasi itu kan tambal sulam, tambal. Ini kan Ibu Busnul tadi menggunakan apa itu istilah revolusi. Berarti ini saya membacanya bahwa ini kerusakan sudah luar biasa. Salah satu tadi yang Bu Busnul katakan, ini cuma salah satunya, banyak lagi persoalan kurikulum atau konsep merdeka ya, kampus merdeka itu ya menjadi pemicu juga, trigger juga sehingga buruknya kualitas pendidikan kita. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Ya ada salah satu yang memberikan kontribusi bahwa ada implementasi yang baik tentu saja ada kayak gitu kan. Ada yang masih ngotot atau bukan ngotot, jadi dia modif kayak gitu ya. Kalau aturannya begini tapi di sini masih ketat kayak gitu kan. Anda nggak boleh kayak gitu. Setelah kita aja di ilmu politik aja setelah tahu loh dari situ dia nggak pernah minta tanda tangan saya. Tahu-tahu kita mesti harus menyetujui konversinya. Nah, ini juga ada misalnya di Kapolda. Terus nilai konversi di SKS kan ke ini. Lah, karena dianggap dia Kapolda jadi harus konversinya ya. Konversi. Oke. Menjadi SKS. Emang Kapolda sendirian itu? Kuliahnya apa namanya dia keberhasilan menjadi Kapolda kan ada birokrasinya, ada ininya, ada itunya. Terus yang mana? Lah udah gitu jadi Kapoldanya baik apa enggak? Kayak gitu kan. Jadi pejabatnya enggak sudah bukan Kapolda aja ya. Jadi pejabatnya itu dia bener apa enggak? Korupsi integritasnya atau bagus tidak? ya? Atau tidak? Berhasilnya seperti apa? Oke. Konstitusional atau tidak? Bagaimana kita tahu? Itu yang menurut Bu Busnul di konsep kampus mereka itu yang tidak terukur ya. Konversi itu ya tadi. Ya ada plusnya, wah kemudian ada mahasiswa kita yang kuliah mbuh kemana, kampus mana yang kayak gitu-gitu ya ada juga. Tapi saya so far belum melihat yang namanya yang apa ya. Waktu itu saya katakan kita bikin gini yang magang jelas ya. Oke. Dulu menjadi SKS magang itu SKS 3 SKS dan sekarang menjadi wajib bagi anak S1 dulu S2 dulu zamannya saya. Jadi saya taruh waktu itu berantem nggak sama sekretariat DPR berantem. Ibu Busnul jangan samakan Indonesia dengan Australia dengan Amerika kayak gitu. Saya tahu Bu nggak usah diajarin. Saya bilang saya mau mahasiswa ilmu politik belajar dari aktor politik yaitu anggota DPR. Oke. Karena sekretariat DPR maunya mahasiswa saya di sekretariat. Ngapain jadi birokrat? Ya. Wong saya Betul. suruh mereka belajar Ngikutin, aktor ya. politisi Ya. ini seperti apa. Dan waktu itu ada yang minta 2. Siapa yang Golkar perempuan dari Makassar? Marwah Daud. Mbak, aku dikasih 2. Tenang, untuk Ibu Marwah Daud kita kasih 2 mahasiswa. Karena dia kan sangat sibuk dengan itu sehingga dikasih mahasiswa. DPR enak kan? Nggak usah bayarin. Terus saya bilang, tapi kalau kau makan siang ya kasih dong. Masa mahasiswa saya udah kerja, udah bantuin kalian. Nggak Jadi dia dikasih. berfungsi seperti TA ini ya di zaman sekarang. Tapi nggak dibayar. Tapi waktu itu saya mencari dana. Saya dapat dari UNDP. Oke. Dana untuk ya transport lah di Ya, dalam ya. konteks itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang magang. Jadi setelah hampir selesai magang itu pas mau lebaran dananya cair dibagikan. Makanya dulu Pak Mulyadi itu selalu ngatain, oh kalau kuliah di ilmu politik itu mau lebaran dibagi, padahal itu duitnya dia sendiri yang dari UNDP kayak gitu. Oke, dari donor. Nah, itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang belajar politik in action. Itu seperti apa? Nah kalau di pabrik seng gimana? Terus sarjana apa kayak gitu loh? Nggak Kompetensinya itu di mana di dalam konteks itu? Tapi kan
bisa saja berbeda di setiap departemen. Tentu saja saya nggak bisa bicara di semua departemen persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi kalau isu yang lain mahasiswa by research, kan SKSG kasusnya Bahlil, kasusnya Hasto, bukan kasus maksudnya mahasiswa SKSG di UI itu kan by research. Sehingga dianggapnya sama. Kalau toh misalnya dia harus kuliah dulu, di politik kan nggak ada by research. Kuliah dulu 2 semester. Jadi ada kuliah teori, ada kuliah metodologi, how to write a thesis juga di dalam konteks itu ya latihan penelitian dalam konteks penulisan yang kayak gitu, karena kan akan menulis disertasi itu dapat kayak gitu. Karena kita tidak tahu mahasiswa S3 ini S1-nya dari mana, kampusnya apa, S2 dari mana, kampusnya apa. Jangan sampai kita jadi laundering kayak gitu kan. Laundering ijazah ya. Jadi Ibu Husnul mensinyalir bahwa hampir sebagian besar orang yang ikut S3 ini jangan hampir sebagian besar dong, ya, ada yang enggak juga. Sebagian kecil melakukan laundering ijazah ya. Jadi begitu dia keluar dari UI, pencucian ijazah S1, S2. Ya, orang lihat oh ini gitu. tamatan UI nggak diperiksa lagi, S1, S2-nya nggak jelas, seperti gitu ya. Nah, biasanya saya tanya kalau anak S3, anak S1-nya apa? S2-nya apa? Siapa yang di ilmu politik? Ini siapa yang enggak kayak gitu? Karena saya kan harus tahu. Makanya kalau di ilmu politik itu ada matrikulasi. Oke. Jadi kalau Anda yang tidak pernah kuliah S1, S2, nggak S3, mungkin masuk. Terus kemudian dosennya juga di SKSG ini. Usnul, saya ingin perdalam itu. Berarti kalau di prodinya Mbak Husnul ketat ya, nggak mungkin orang bisa lolos kalau nggak jelas S1, S2-nya ya. Kalau masuk di prodi dokter ilmu politik ya? Ya ada yang tahu-tahu kamu S1-nya apa, S2, tapi rata-rata ya kalau mahasiswa di ilmu politik itu dosen. Ya. Saya dulu pada saat saya jadi ketua prodi, dosen kalau dia jadi dosen di kampus mana, goblok pun kita terima. Ya. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya vision and mission. Kalau dosen ini udah goblok tidak kita terima. Kan nggak mungkin jadi dosen kalau goblok. Bukan, ya ada aja kan. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia harus ngajar. Nanti muridnya kan nggak pinter-pinter kayak gitu kan. Ya. Jadi kita terima, kita training di ilmu politik supaya insya Allah menjadi lebih pinter dan dia bisa mengajar lebih baik. Dikasih prioritas ya? Prioritas. Kemudian peneliti. Kayak gitu kan, sama juga kayak dari LIPI, dari lembaga-lembaga penelitian yang kayak gitu. Itu harus dimasuk gitu ya, harus lulus. Bukan harus lulus, tapi kita prioritas. Prioritas ya. Nah, terus yang ketiga baru kemudian ada polisi, ada BIN, ada BAIS, ada TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, yang kayak gitu-gitu. Bu Husnul, itu kan ada syarat. Kita ini kan pernah semua ikut S3 ya. Itu kan ada syarat tes TPA, tes potensi akademik sama TOEFL tuh. Dulu saya gitu ya. Dan TPA-nya itu kan dari pusat kan, itu masih disegel saya ingat ya. Waktu kita uji tes itu kan baru dibuka di situ. Terus nanti dimasukkan, ya kan. Kemudian ada TOEFL. Waktu zaman saya itu masih rendah TOEFL-nya. Itu 550. Jadi TPA sekian, TOEFL 550 baru boleh masuk. Apakah syarat ketat itu masih berlaku sampai sekarang? Masih ada, di S2 juga masih ada, tapi saya juga bukan orang yang rigid dengan itu. Karena ada beberapa hal mengharapkan dosen dari Uncen kayak gitu. Terus kira-kira bahasa Indonesianya bagaimana? Bahasa Indonesianya lebih bagus sih dari sana, ya. Atau dosen dari kampus yang mana itu tadi, yang seperti itu. Tapi kan ada ujian tertulis dan ujian lisan yang kita laksanakan, jadi prodi laksanakan, sehingga kita bisa tahu. Kalau sebagai dosen sudah 40 tahun jadi dosen, 40, 30, 20 tahun jadi dosen, kita tuh tahu kok ini promising apa tidak ini orang untuk bisa kuliah, kayak gitu kan. Nah, yang kedua, S2 sekarang prodi itu tidak punya kewenangan, jadi semuanya berdasarkan tes yang TOEFL, bahasa Indonesia, matematika. Kan nggak nyambung kalau kita ambil yang pasca sarjana ilmu politik terus kemudian ditentukan oleh rektorat, prodi tidak terlibat. Sekarang yang kayak gitu. Tapi kalau S3 prodi masih terlibat di dalam konteks ujian proposal. Kan dia harus nulis proposal. Terus kemudian ada ujian tertulis supaya kita bisa tahu kayak gitu.
Sana dulu ya, tapi nggak enak ya ngomong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu Sno. Ahok dulu. Ya, ini kan daftar. Untuk edukasi kan, pencerahan. Ahok juga daftar. Oke. Kan dia S1 S2-nya nggak punya, terus dia nggak mau ngambil. Saya kan biasanya nawarin kalau Dan Anda dulu S1. Ahok S1 S2-nya bukan ilmu sosial lah kayak gitu kan. Dia mau S3 langsung. Langsung S3 di prodi politik. Ilmu politik. Oke. Waktu itu dia anggota DPR ya. Nah, terus saya bilang gini, kenapa nggak mau ambil S2 dulu sehingga Anda S2 2 tahun? Ya, supaya ada sedikit. Karena kalau matrikulasi juga 1 tahun kan matrikulasi. Mirip aja, tinggal tapi tambah Anda punya S2 ilmu politik baru ngambil S3. Dia ngotot nggak mau. Ya udah, nggak diterima karena logik dan sebagainya yang kayak gitu-gitulah. Dari ilmu politik kan punya ini sendiri. Jadi waktu jadi gubernur saya ledekin juga Pak Masudi. Pak, itu kan dulu mau masuk ke ilmu politik nggak jadi Pak, nggak dapat. Siapa? Itu yang enggak kan dia Ahok. Ya namanya Basuki Cahayapurnama Pak. Kayak gitu. Aku ketawa kayak gitu. Jadi seketat itu ya Bu ya, saya dulu gambaran. Ya, karena dia bukan masuk di dalam kategori yang tadi dosen, peneliti, tapi ini kan pejabat. Oke. Jadi apakah syarat-syarat yang tadi Bu Husnul sampaikan ke kita itu sekarang sudah longgar, sudah tidak ada lagi begitu? Misalnya tadi kan Ibu Husnul bilang kalau di politik sebaiknya kalau dia misalnya S1 S2-nya bukan bidang-bidang sosial dan politik, dia sebaiknya ikut dulu S2 ilmu politik karena walaupun bagaimana dia akan ikut matrikulasi 1 tahun kan untuk penyesuaian masuk ke S3 ilmu politik. Apakah syarat-syarat itu masih berlaku sampai sekarang? Kalau di ilmu politik masih, gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu di ilmu-ilmu yang lain. Departemen yang lain, karena itu sangat tergantung kepada masing-masing departemen yang ada. Jadi nggak bisa di ini kan ya, di kebiahuyah kalau orang Jawa bilang. Tapi kan persoalan dengan sekolah pasca ini, itu dosennya kan sebetulnya hanya beberapa saja. Yang kayak Mulyadi, dia dosen tetap memang di SKSG. Tapi sebagian besar dosen yang lain kan dosen dari FISIP, dosen dari psikologi, dosen dari Fakultas Hukum, dosen dari sastra, dosen dari ini, atau dosen yang sudah pensiun di sana, di situnya menjadi dapat dosen tetap universitas, kayak gitu-gitulah. Jadi ini persoalan-persoalan yang kayak gitu juga menambah keruwetan. Ya kadang-kadang saya juga kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya pensiun aja. Kenapa? Kan belum. Enggak, kalau toh saya ngajarnya, saya kan ngajar juga di pasca UMJ kayak gitu ya. Tapi kenapa? Karena dengan misalnya saya tidak mau keluar dari UI. Bagaimana kemudian UI juga berkembang, anak mudanya juga berkembang? Kan kita masih bercokol di situ, ya kayak gitu-gitu kan. Memberi kesempatan generasi selanjutnya. Regenerasi itu harus dipikirkan, kayak gitu. Tapi kan kadang kan kita suka gandoli gitu, takut rezeki, padahal rezeki nggak akan ketukar. Husnul, kan tadi kita udah mengkritisi nih sistem pendidikan kita, salah satunya, ini salah satu ya, sistem kampus Merdeka. Menurut Bu Husnul nih, opsinya apa nih supaya kita mengembalikan dunia pendidikan itu kepada marwahnya, bahwa dia akan mencetak luaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya dari segi intelektualitas dan dari segi karakternya. Nggak mudah ya, karena dari SDM-nya juga harus difikirkan, dari penggajian juga harus dipikirkan, nggak cuma sekedar kum, sehingga kan ada yang bilang, oh iya kalau Anda naik pangkatnya ini maka gajinya lebih ini, tapi tidak pada level yang kualitas dari intelektualnya, pengembangan keilmuannya, kemudian tridharma perguruan tinggi, penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, yang kayak gitu kan. Kita ini banyak sekali bebannya yang namanya dosen itu, kayak gitu ya. Itu satu. Jadi bagaimana sih pengaturan dosen-dosen ini? Dan itu undang-undang urusannya, undang-undang dosen dan guru. Itu juga banyak masalah. Yang bikin adalah DPR, kayak gitu kan. Produk politik ya. Produk politik kayak gitu. Lah ini juga jadi masalah di dalam konteks kita penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua anggaran. Kita dulu kan selalu mengatakan anggaran kurang sehingga sampai dibawa. Ini ada disertasi mahasiswa saya yang dulu kerjanya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menulis tentang pendidikan dan anggaran yang ke MK, kan dibawa ke MK kan waktu itu 20% itu karena Sri Mulyani tidak mengimplementasikan ya sampai kemudian. Tapi kemudian yang terjadi dunia pendidikan, kementerian punya universitas-universitas juga. Itu gimana? Ya kan? Depdagri punya universitas, Kemhan bikin yang ini, terus intelijen juga bikin. Masa bikin
intelijen terbuka. Gimana sih intelijen kan mestinya tidak terbuka yang kayak gitu. Belum lagi yang lain-lain. Tapi bukan dalam arti ini, tapi degree. Nah ini gimana sebetulnya? Dana-dana anggaran itu dia ngambil juga dari situ atau gimana gitu. Jadi sebetulnya fokusnya itu hanya pelatihan atau degree. Nah ini kan udah nggak karu-karuan di dalam. Kembalikan lagi kalau dunia pendidikan ya masukkan ke dunia pendidikan gitu. Walaupun ada dua loh, Kementerian Agama yang punya UIN, IAIN dan Agama ya gitu, sama Kementerian Kemendikbud sekarang yang baru ini dipecahkan nanti SD, SMP, SMA plus Kemendikti, perguruan tinggi dan penelitian yang kayak gitu kan. Jadi itu problem ya menurut Bu Husnul lihat bahwa kementerian punya S3, S3, S1, S2, S3. Itu persoalan ya. Kalau Unhan itu malah S1 nggak ada. Padahal aturan hukumnya Anda tidak bisa mengadakan S2, S3 kalau belum ada S1. Tapi bisa kan? Yang Kemhan itu kan bisa. Unhan ya namanya. Universitas Pertahanan ya. Nah, itu. Terus baru kemudian bagaimana proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ya itu tadi, perpustakaannya, aksesnya, intake mahasiswanya, kemudian output dari mahasiswanya, prosesnya seperti apa belajar dan mengajar. Karena kan beda. Mestinya sistem S3 nih ya. Kalau Anda sebetulnya kalau bekerja itu kan part time berarti kuliahnya. Iya. Kalau part time itu mestinya 2 kali lipat masa kuliahnya. Jadi nggak bisa Anda part time tapi Anda minta 2 tahun selesai. Jadi itu saja sudah kelihatan ya. Kan dia sebenarnya part time kalau Anda kerja. Kalau saya dulu kuliah di Sydney walaupun 7 tahun tapi saya full time ya, bukan part time ya. Bukan part time. Oke, itu pun 7 tahun. 7 tahun. Ini sudah part time tidak sampai 2 tahun. Jadi itu persoalan. Oh dia mungkin ya kita nggak tahu. Brilliant dan kata gitu. Tapi kan sistem. Jadi kalau yang saya tadi bicara sistem, tapi baru kemudian intake dan sebagainya. Menurut saya para pejabat itu juga bukan berarti Anda nggak boleh kuliah. Karena saya nggak yakin Anda kuliah itu jujur atau tidak. Nggak yakin aja. Kapan Anda ngerjain jadi gubernur, kapan Anda jadi kapolda, kapan Anda ngerjain jadi menteri, kapan Anda ngerjain jadi pokoknya jabatannya itu. Kalau KPK misalnya kapan Anda jadi KPU, kapan Anda jadi ini. Terus kapan Anda membaca, menulis ujian sampai 7 kali ujian. Kapan? Kan jadinya doubted gitu ya. Kita mempertanyakan dengan yang seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya ya, saya nggak tahu bisa nggak melarang pejabat kuliah, kan nggak boleh juga melarang mereka tidak boleh kuliah. Ya? Tapi kalau Anda kuliah, Anda kan harus berhenti juga. Jadi kayak apa? Kayak di luar tanggungan negara, cuti di luar tanggungan negara. Jawa. Harusnya gitu ya. Jadi menurut Bu Husnul, dengan adanya sistem pendidikan yang cantolannya di setiap departemen atau kementerian, itu juga sebenarnya agak sedikit mengganggu. Harusnya dia pelatihan aja bukan degree. Jadi kayak upgrading di dalam ya. Gitu. Tapi nggak kan harus sekarang, degree ya. Ya sekolah intelijen punya juga dia. Walaupun juga ada yang model-model Sespim kayak gitu. Hal itu boleh lah. Gitu aja. Saya dulu ngajar yang Sespim yang di LAN itu kayak gitu. Jadi sebetulnya isunya leadership. Kalau Anda jadi pejabat tertinggi, misalnya presiden, wakil presiden, sekolahmu aja nggak jelas. Kira-kira gimana pejabat yang lainnya? Ini Bu Husnul singgung siapa nih? Jadi enggak kan saya ngomong leadership. Iya, leadership. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi kalau nggak ada toladan, bagaimana mau mengurus? Jadi misalnya kalau pemimpinnya saja sekolahnya nggak beres ya gimana dibawanya gitu ya? Nah iya, makanya sekolahmu sebetulnya apa toh Le? Kayak gitu kan kalau orang Jawa. Le sekolahnya apa toh? Kayak gitu kursus atau sekolah betulan atau gimana? Terus kemudian yang kedua birokrasi, tapi semua leadership. Yang kedua akhlak. Jadi integritas. Ya, jadi morality. Jangan pisahkan agama dengan semua kehidupan pendidikan itu. Niatilah itu sebagai ini. Kenapa? Morality yang tertinggi kan nilai agama. Kalau Anda cuma sekuler, morality sekuler kayak Thomas Hobbes, kayak gitu. Thomas Hobbes itu sekuler, modern morality sekuler itu Thomas Hobbes kayak gitu kan. Ya gimana? Nanti kan nggak ada rasa takut di dalam
yaumil hisab misalnya kan kayak gitu. Sensitivitasnya kurang ya. Loh, saya pasti nanti akan ditanya oleh Allah pada saat yaumil hisab. Jadi dosen, kamu ngapain aja? Oke. Jadi dosen, mahasiswamu seperti ini. Ngajarin yang kamu bener ngapain nggak? saja? Gitu ya. Ngajarin yang bener nggak? Walaupun dianggap, oh ini akademisi fundamentalis gitu. Karena menyebut-nyebut ayat Al-Quran gitu. The truth itu juga ada, bukan ada. Resource-nya adalah Al-Quran, sunnah Rasul kayak gitu kan. Tidak hanya cuma akal, bukan human saja, bukan hanya Thomas Hobbes kan experience all humanity in the world kayak gitu ya, di dunia saja, tapi dia. Nah, kalau budi pekerti dikembalikan lagi dalam kurikulum, leadership ada, kemudian kita punya tanggung jawab bahwa seluruh persoalan dari bangsa kita remedinya adalah sistem pendidikan, maka semua harus fokus kepada pendidikan, leadershipnya. Masih ingat Jepang misalnya, bagaimana sistem pendidikan Jepang? Ya dia nggak percaya dengan agama Islam, tapi kan dia punya culture yang kuat, biasa. integritas. Perang, guru nggak boleh ikut, ya kan? Guru diselamatkan. Diselamatkan karena dia nanti yang akan mengajarkan berikutnya. Itu kan Kaisarnya sempat bertanya waktu bom atom itu, dia tanya, tinggal berapa guru pendidik yang masih hidup? Tolong Saya itu diselamatkan. Nagasaki itu, pernah lihat bagaimana itu rusaknya bom atom di Gaza 3 kali lebih berat dibandingkan Nagasaki dan Hiroshima. Itu satu. Kalau kita lihat anak-anak didik ya, sekolah-sekolah di Jepang, dia harus kerja, harus ngepel, harus bersihin, harus ini. Itu kan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki sebagai manusia. Banyak hal yang harus diperbaiki. Revolusi kebudayaan, revolusi pendidikan, revolusi. Tapi intinya di mana? Leadership. Kalau di undang-undang kita menjadi presiden kan cuma lulus SMA. Ya ngomong aja kalau cuma lulus SMA gitu loh. Nggak usah ditambah-tambah kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Gibran tamat SMA ya? Nggak tahu saya. Saya udah nggak KPU lagi. Kira-kira nggak, maksud saya sekolahnya apa toh? Kayak gitu kan. Kenapa sih susah mengatakan itu? Sekolahnya itu apa? Kayak gitu. Terus terang aja ya? Terus terang. Jujur. Jadi ternyata negara yang paling sekarang itu dianggap bahagia itu Finland. Dan itu unsurnya, variabelnya jujur. Nah, balik lagi, jadi gimana? Jujur. Jadi mahasiswa jujur, jadi dosen jujur, jadi birokrat jujur, jadi ini jujur. Pemimpin jujur. Luar biasa nih apa yang disampaikan Ibu Husnul tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan mencerahkan kita. Mudah-mudahan mengedukasi kita dan membuka mata insan-insan yang bekerja di dunia pendidikan, agar supaya tetap istiqomah, tidak melacurkan dunia pendidikan ini dan namanya tetap menjaga marwah prostitut. Tetap menjaga marwah dunia pendidikan. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.